Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Beliana dengan NPM 0441184990 dari Humas 5. Di sini saya akan mewawancarai seorang ojol driver. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Jonathan. Saya sebagai profesi driver ojek online. Oke. Di sini saya akan bertanya kepada saudara Jonathan. Iya. Opini Anda mengenai pandemi ini gimana? Pandemi ini saya ngeliat dari kacamata ojol ya. Saya di pandemi ini pendapatan berkurang, yang seharusnya saya sehari bisa 20 tarikan. Di masa pandemi ini mungkin orang-orang pada takut, jadi sehari paling saya cuma dapat 5, itu pun keluar dari subuh sampai malam. 5, 7, 8, paling segitu-segitu aja karena lagi pandemi juga kali ya. Terus di sini opini Anda mengenai pemerintah dalam menangani pandemi itu bagaimana? Pemerintah, kalau khususnya di ojol itu, di Gojek khususnya ada pembatasan social distancingnya. Contoh di Gojek itu seminggu sekali kita nyemprot. Jadi sebelum narik itu biar safety juga buat penumpangnya, seminggu sekali kita nyemprot dan wajib memakai masker, helm kalau bisa si penumpangnya yang bawa. Jadi khusus nggak ada sentuhan, dikasih jarak di motor itu ya lumayan lah, jangan sampai dempet si penumpang sama si driver itu. Itu sih salah satunya pemerintah dari mengutus ojol itu pakai seminggu sekali disemprot motornya, orangnya juga semprot itu, dan pengecekan suhu tubuh. Dan selanjutnya, menurut Anda sebenarnya COVID-19 itu ada atau tidak? Ada, tapi nggak setakut itu kali ya. Karena media itu kayak takut-takutin orang doang, Mbak. Jadi sebenarnya ada, tapi yang mau diapain lagi? Kita juga nyari duit kok sebagai ojol. Ya. Baik, segitu aja ya. Oh iya. Baik, terima kasih. Segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih saudara Jonathan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Beliana. Di sini saya akan mewawancarai siapa mas tadi? Acil dari karyawan Kopi Arako. Baik, lanjutnya langsung ke pertanyaan aja ya mas. Yep. Menurut Mas Acil, mengenai pandemi itu kayak gimana? Bikin susah banyak masyarakat sih. Banyak masyarakat tuh kayak ya gue pun kena dampaknya gitu, aku pun kena dampaknya, karyawan yang lain dan lingkungan sekitar gue juga kena dampaknya sih, yang ya banyak banget gitu dampaknya, nggak cuma dari ekonomi, dari segi yang lain pun banyak sih yang merasa dirugikan. Terus selanjutnya pertanyaan kedua ya. Pendapat Mas Acil mengenai pemerintah dalam menangani pandemi ini kayak gimana Mas? Kayaknya kurang efisien aja sih, nggak merata gitu. Kalau misalnya emang mau nanganin, toh tanganin semuanya, jangan yang hanya sepihak. Kayak sekarang berlaku PSBB di Kota Bogor, tapi di kabupaten belum ada gitu. Kemarin pun gue nunggu sama dari Wakapolres itu belum ada kajian untuk PSBB di Kabupaten Bogor, tunggu atas dari Bupati. Berarti nggak sama rata dong, ya kan? Itu sih, nggak merata. Selanjutnya sekarang pertanyaan ketiga, menurut Mas Acil langkah seperti apa dalam menangani pandemi kayak gini? Intinya ya ikuti protokol kesehatan aja yang dianjurin dari pemerintah. Selebihnya ya gimana ya, udahlah gitu. Berusaha, bersyukur juga, ya nikmatin deh mau kayak gini. Cukup sekian, makasih ya Mas Acil. Sama-sama. Segitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beliana. Di sini saya akan mewawancarai. Coba perkenalkan Mas. Oke, nama saya Dananjaya Yuantadi Putra. Saya penulis puisi dan menyukai musikalisasi puisi gitu. Oke, sekarang kita langsung ke pertanyaannya ya.
menurut Mas Danan mengenai pandemi itu gimana? Kalau menurut saya pandemi di sekarang ini itu sangat menyusahkan bagi seluruh rakyat Indonesia karena dari sistem ekonomi kita berkurang, terus dibatasi jam-jam dan pergerakan kita, begitu mungkin. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Mas Danan mengenai pemerintah dalam menangani pandemi itu kayak gimana? Menurut saya tentang pemerintah menangani pandemi ini ada kelebihannya dan kekurangannya. Kelebihannya mungkin bisa mengamankan warganya ataupun masyarakatnya dengan membatasi jam-jam tertentu. Cuma kekurangannya pemerintah itu adalah kayak membagi jam, kayak pengusaha-pengusaha nih di sekitaran Bogor atau Jabodetabek nih, kayak dia kan udah dibatasi oleh pengunjung dan dibatasi lagi dengan jam pengunjungnya gitu. Jadi kayak kan kita juga butuh bertahan hidup nih dari pandemi ini. Jadi kayak terlalu berat sih pemerintahan kayak ngasih jam untuk membatasi di kafe tersebut. Contohnya kafe kayak gitulah, begitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut Mas Danan sendiri sebenarnya COVID itu ada apa enggak? Menurut saya dari opini saya sendiri tuh COVID ada, cuma saya juga belum tahu kan, kayak belum merasakan apa sih rasanya, gimana sih rasanya terkena COVID kayak gitu sih. Cuma ada dan tidaknya COVID ini kita harus tetap berjaga dan tetap kayak menjaga diri kita, jangan sampai kita lalai tentang kesehatan dan lain-lain begitu. Oke, baik, cukup sekian ya. Makasih ya Mas Danan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai seorang wirausaha. Silakan perkenalkan diri, Mbak. Perkenalkan, nama saya Mulia. Saya bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Namun saya juga berwirausaha. Baik, sekarang lanjut ke sesi pertanyaan. Opini menurut Mbak Mulia mengenai pandemi itu kayak gimana? Mengenai pandemi, kalau dari saya selaku wirausaha sebenarnya itu lumayan berdampak ya. Tapi banyak juga sih UMKM yang bermunculan karena pandemi ini. Jadi lumayan cukup improve juga nih di kalangan wirausaha. Tapi kalau dibilang berpengaruh atau enggak sama pandemi dan keuangan di wirausaha, itu berpengaruh banget. Apalagi terkait sama barang-barangnya yang kita dapetin untuk berwirausaha. Terus kita juga jadi kesulitan nih buat dapetin barang-barang kita buat jualan, karena kan dibatasi nih untuk jalannya atau untuk ketemu sama orang dan lain-lain, kayak gitu sih. Sudah. Terus selanjutnya mengenai pemerintah dalam menangani pandemi itu apa menurut Mbak Mulia? Menurut saya sebenarnya jujur saya nggak terlalu ngikutin tentang pandemi ini, karena di awal memang cukup ngikutin, tapi kayaknya itu malah jadi ngeganggu konsentrasi saya untuk pertama di pekerjaan pribadi kan itu juga udah lumayan mengganggu kan, kayak kalau di tempat saya pribadi itu pasti masalah salary itu terganggu, makanya kita improve ke wirausaha. Nah makanya saya nggak mengikuti karena itu cukup membuat saya pribadi stres kan. Jadi menurut saya peran pemerintah di sini sih sampai sekarang kita nggak ngerasa efektivitas yang kita dapetin di antara bantuan yang udah dikasih sama pemerintah sih. Saya pribadi pun itu nggak ngerasain sama sekali. Terus selanjutnya langkah yang Mbak lakukan dalam menangani pandemi itu bagaimana? Dalam menangani pandemi, pertama sebenarnya kita harus kontrol diri sendiri dulu dengan terus mengikuti protokol yang ada. Terus yang pasti dalam keuangan kita juga harus improve nih produk-produk usaha kita seperti apa biar nggak stuck aja di situ, karena kita juga harus lihat nih marketnya, pasaran, customer yang dibutuhkan tuh seperti apa. Jadi kita nggak akan terlalu kesulitan untuk ngadepin pandemi, karena kan banyak juga nih orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang mereka kebingungan harus ngapain. Mungkin mereka juga bisa lewat berwirausaha ngebantu mata pencarian mereka, kayak gitu. Maaf kalau boleh tahu wirausaha Anda?
Sekalian promosi. Jangan lupa di follow mie ayam Moy. Saya jualan mie ayam sama sempat di awal pandemi produksi hand sanitizer juga. Cuman yang sekarang lagi difokusin banget itu mie ayam sama pakaian sih. Ya. Itu aja. Baik, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Deliana. Di sini saya akan mewawancarai seorang pegawai negeri. Silakan Pak, perkenalkan diri. Halo, nama saya Egu. Saat ini saya bekerja di dinas kesehatan ya, Kota Bogor. Selanjut aja ke sesi pertanyaan ya. Boleh ya. Menurut Bapak mengenai pandemi itu kayak gimana? Pandemi corona ini, Iya. kalau menurut saya pandemi ini ya tergantung. Kalau awalnya memang menakutkan ya, karena kita juga belum dapat arahan harus seperti apa pada saat awal-awal corona, ya kan. Tapi semakin kesini, ketika protokolnya makin membaik, gitu kan, kita arahan juga sudah jelas. Ya, jadi menurut kita sih biasa aja sekarang, gitu kan. Karena kita udah tahu nih, ketika ada seseorang yang terkena positif, kita penanganannya sudah ada cara menanggulanginya seperti apa, cara preventifnya seperti apa, gitu kan. Memang iya sih kalau misalnya saat ini kondisinya rumah sakit banyak yang penuh seperti itu karena pandemi ini, itu juga agak meresahkan ya. Cuman kita juga sudah ada alternatifnya untuk memprevent hal itu terjadi, gitu kan, sehingga semuanya dapat tertangani dengan baik ya, seperti itu. Terus lanjut ke pertanyaan kedua, menurut Bapak mengenai pemerintah dalam menangani pandemi ini kayak gimana? Oh, kalau sekarang sangat bagus, semuanya serba cepat kok, gitu kan. Dan kalau misalnya adik ini positif, gitu kan, atau merasa punya gejala seperti gejala-gejala COVID, nanti bisa browsing kok ya di internet kalau gejala seperti apa, gitu kan. Itu cepat kok nanti prosesnya, gitu kan. Adik tinggal bisa dan teman-teman juga bisa langsung menghubungi pihak yang terkait, nanti langsung akan ada tes seperti itu, dan itu semuanya gratis saat ini ya. Jadi sangat bagus sih menurut saya sih. Apalagi sekarang kan vaksinnya udah datang ya, gitu kan. Kita tinggal nunggu giliran aja sih, meskipun untuk tahap awal ini tenaga kerja nakes dulu ya yang diutamakan, gitu. Jadi sangat bagus. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak sebenarnya COVID-19 itu ada atau tidak? Ya ada, kita yang menangani kok, gitu. Salah satu pasien menangani itu kita kok, gitu kan. Jadi ya ada, itu bukan hoax itu. Malah yang menganggap COVID-19 itu hoax tuh justru menurut saya keterlaluan ya, gitu kan. Apakah mereka nggak baca berita, gitu kan? Atau mereka tahu kondisi di rumah sakit atau nakes-nakes yang menangani itu seperti apa, repotnya mereka, gitu. Justru saya tegaskan bahwa ini COVID-19 bukan hoax, jadi beneran ada, gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir, langkah apa yang Bapak lakukan dalam menangani pandemi ini? Kayaknya tadi udah diceritakan ya sebelumnya ya. Pertanyaan gitu kan. satu ya? Jadi tadi kayaknya saya udah langsung nyerocos tuh di pertanyaan pertama ya. Jadi ya udah, mungkin jatuhnya sekarang pesan-pesan aja kali gitu ya. Buat teman-teman atau adik-adik nih, gitu kan, ya selalu jaga diri aja. Ya kan? Karena ini COVID-19 seperti tadi pertanyaan sebelumnya itu beneran ada, gitu kan. Jadi harus tetap jaga diri. Yang paling penting adalah jaga protokol, ya kan. Kita harus selalu pakai masker, cuci tangan, segala macam, itu bisa harus diikuti. Dan hindari, kalau bisa nggak penting-penting banget nggak usah keluar dari rumah. Terus juga menjaga pola makan, gitu kan, sehingga imunitas tubuh itu kuat, gitu kan. Karena banyaknya yang positif itu karena imunitas tubuhnya itu rendah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu aja yang dijaga deh. Jadi tolong bantulah, gitu kan, supaya nggak terkena, gitu kan, nggak menambah repot itu, dan nggak menularkan COVID-19 ke yang lainnya. Iya, gitu sih. Mungkin itu aja ya. Terima kasih ya. Apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.